Halo Moduers, kembali lagi bersama saya Gaby Suhartanto sebagai Investment Connoisseur di Moduit. Nah, hari ini kita mau berdiskusi sedikit tentang investasi secara syariah dan bisa mendapatkan return yang stabil. Nah, dan untuk memberi insight lebih lanjut ada Bapak Adi Gemilang dari Trimegah Asset Management. Halo Pak Adi. Halo Mbak Gaby, Ya, selamat siang. Terima kasih Pak sudah hadir di sini untuk memberi kita insight. Ya, oke. Jadi sekarang saya mau tanya sedikit nih Pak, kalau untuk investasi syariah kan seperti kita tahu ada sukuk nih. Nah, kalau investasi syariah sendiri apakah cuma di sukuk doang atau seperti apa tuh Pak peluang-peluang untuk bisa investasi secara syariah? Baik, terima kasih Mbak Gaby. Jadi memang kalau investasi di surat berharga itu kita bisa di instrumen syariah maupun instrumen yang konvensional gitu ya. Tapi memang perbedaannya adalah terletak kepada dari sisi imbal hasil. Jadi kalau kita lihat memang imbal hasil untuk obligasi yang konvensional atau surat berharga yang konvensional itu relatif lebih rendah dibanding yang syariah. Kenapa? Karena memang di syariah sendiri ada yang namanya secara supply itu kan sangat terbatas gitu ya. Dan investor melihat itu sebagai liquidity risk atau resiko likuiditas. Nah, sehingga untuk mengkompensasi resiko likuiditas tersebut, maka imbal hasil yang diminta oleh investor itu cenderung lebih tinggi di syariah, seperti itu. Jadi biasanya orang yang investasi di syariah itu salah satu motivasinya untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih menarik. Tentu ya likuiditas juga kita tergantung dari pemilihan surat berharganya itu sendiri ya, seperti itu. Kalau tapi sebenarnya secara prinsip sih, apa sih bedanya Pak kalau investasi secara syariah sama secara konvensional? Bedanya itu di mananya Pak? Sebenarnya sih pada prinsipnya kalau surat berharga itu relatif sama ya. Gitu. Cuman kalau misalkan seperti yang tadi saya sebutkan bahwa secara imbal hasil sedikit lebih menarik di syariah gitu ya, karena likuiditas dan lain sebagainya, resiko likuiditas gitu ya. Lain hal mungkin dari sisi suku bunganya sendiri gitu ya. Kita kenal kalau di syariah itu kan ada yang mudharabah dan yang ijarah gitu ya. Nah, biasanya kalau yang mudharabah itu suku bunganya itu bergeraknya floating. Gitu ya. Jadi itu ada potensi kalau suku bunga pasar itu mengalami penurunan, bisa jadi imbal hasil yang kita terima juga akan menyesuaikan dengan suku bunga pasar seperti itu. Dan saya rasa fitur-fitur lain sih tidak jauh berbeda ya dari yang obligasi yang konvensional seperti itu sih. Oke. Nah, tadi Bapak ada sebut mudharabah sama ijarah. Kalau yang ijarah itu berarti fixed rate atau gimana? Betul. Kalau ijarah itu kita bicara mungkin konteksnya obligasi korporasi gitu ya. Nah, itu katakanlah misalkan sebuah issuer menerbitkan dengan kupon 5% ijarah. Nah, itu pasti sampai dengan jatuh tempo itu kuponnya akan tetap di 5%. Tapi kalau yang mudharabah itu bisa jadi ketika misalkan suku bunga pasar atau kita bilang suku bunga BI gitu ya, itu misalkan turun, itu bisa ada potensi menyesuaikan seperti itu atau ikut mengalami penurunan seperti itu. I see. Oke. Saya juga baru tahu nih Pak. Saya banyak belajar nih tentang investasi syariah. Oke. Nah, pertanyaan kedua adalah apa sih Pak pro dan kontra untuk kita investasi di surat berharga syariah secara langsung kepada surat berharganya, dan apa bedanya sama kalau kita melalui reksadana Pak? Oke Mbak, jadi memang bedanya adalah kita kenal konsep diversifikasi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita beli langsung surat berharga syariah, maka kita terekspos dengan satu-satunya si resiko surat berharga tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan kita investasi di reksadana yang syariah, di mana isinya ada banyak sekali atau lebih dari satu lah yang pasti gitu ya instrumen syariah, sehingga kita bisa mendiversifikasi resiko itu sendiri gitu dibanding kita beli surat berharga langsung hanya satu gitu ya. Sebenarnya konsep pada umumnya sih seperti itu, lebih ke arah diversifikasi sih. Oke, I see. Nah teman-teman, kita juga baru onboard satu produk nih dari Trimegah yang namanya Trim Dana Tetap Syariah. Nah di Moduit ini kita juga mengkurasi produk-produk yang kita pasarkan di aplikasi kita. Nah kenapa sih kita pilih si produk ini? Nah kenapa? Karena returnnya itu cukup baik ya, dan kita bisa melihat bahwa ini bisa memfulfill demand untuk teman-teman memang yang mencari reksadana dengan return yang cukup stabil gitu. Nah,
saya mau tanya lagi nih ke Pak Adi untuk si Trim Dana Tetap Syariah ini, pemilihan untuk produk-produk yang dipegang dari tadi yang sukuk dan lain sebagainya itu seperti apa kriterianya, Pak? Oke, thank you. Jadi dalam Trimega Dana Tetap Syariah memang secara strategi itu kita berinvestasi pada obligasi yang durasi pendek atau di bawah secara tenornya itu di bawah 5 tahun gitu ya. Kemudian bicara komposisi antara obligasi pemerintah dan korporasi, memang kita targetnya adalah lebih banyak di obligasi korporasi dibanding yang pemerintah gitu ya. Cuman memang karena kendala supply itu sendiri tidak menutup kemungkinan secara sementara gitu ya, itu akan lebih banyak di obligasi pemerintah. Nah tentu pemilihannya itu ya tadi berdasarkan tenor dulu supaya strategi kita untuk supaya ini lebih stabil pergerakan NAV per unit, maka kita pilih tenor-tenor yang pendek seperti itu. Dari seperti yang tadi kita lihat ya, kalau untuk 1 tahunnya ini untuk Trim Dana Tetap Syariah itu di 8,3%, sedangkan tolak ukurnya itu 2,98%. Jadi ini sangat outperform gitu. Nah, kira-kira nih Pak, boleh kasih bocoran dikit nggak sih? Apa sih rahasianya nih kok bisa perform very well gitu? Ya, terima kasih. Jadi kalau dari sisi performance memang sangat terbantu dari exposure kita di sukuk pemerintah. Di mana kita ketahui dari awal tahun imbal hasil obligasi pemerintah itu yang 10 tahun gitu ya, itu udah bergerak turun cukup tinggi gitu ya, dari 6,9 sekarang ke level 6,2. Nah, dari sisi exposure di sukuk pemerintah sendiri di fund ini itu kan cukup besar ya, bisa dibilang kurang lebih hampir 60%-an gitu ya. Jadi itu satu yang contribute kepada performance fund ini. Kemudian yang kedua, pemilihan obligasi atau sukuk korporasi itu sendiri. Jadi kita banyak dapat bond-bond atau sukuk korporasi dari tahun lalu itu yang masih memberikan yield yang sangat menarik gitu ya. Contoh seperti yang di sektor pulp and paper gitu, kemudian di sektor CPO, kemudian energi dan lain sebagainya. Nah itu mereka masih memberikan yield yang sangat menarik. Nah itu juga yang kontribusi ke performance Trim Dana Tetap Syariah itu sendiri, seperti itu. I see. Nah kalau ini kan tolak ukurnya menggunakan deposito 6 bulan. Nah boleh ceritain sedikit nih Pak, kenapa pemilihan tolak ukurnya dengan deposito 6 bulan? Iya, jadi dasar pemilihan benchmark itu kita melihat dari sisi investor gitu ya. Ketika dia ingin masuk di Dana Tetap Syariah, itu kan reksadana yang low volatility lah gitu ya. Secara pergerakan itu tidak swing daripada NAV-nya tidak terlalu besar gitu ya. Jadi kita merasa bisa dibandingkan atau comparable dengan time deposit. Tapi kita ngambilnya 6 bulan. Kenapa? Karena relatif lebih panjang dibanding yang 1 bulan. Karena kan ini isinya obligasi korporasi gitu ya. Karena tidak kurang pas kalau kita bandingkan dengan yang 1 bulan. Itu satu sih sebenarnya. Terus yang kedua juga reksadana ini kan performance-nya ini kan relatifly dari kupon. Sementara benchmark untuk corporate bond sendiri yang di pasar itu adalah menggunakan total return index. Jadi itu tidak compare dengan reksadana yang pergerakannya itu stable gitu loh. Nah itu akan jadi bias kalau kita gunakan indeks corporate bond yang ada di pasar sekarang, karena belum ada yang bisa mengakomodir reksadana corporate bond yang pergerakannya hanya dari kupon aja gitu sih. I see. Nah kalau dari pergerakannya sendiri kan tadi Bapak sempat bilang bahwa ini stable fund lah ya, bisa dibilang karakteristiknya nggak yang volatile banget. Nah itu apa sih yang bisa membantu untuk menjaga kestabilan itu? Tentu yang pertama dari sisi tenor itu sendiri Mbak. Jadi kita seperti yang mungkin tadi saya sampaikan bahwa tenornya itu kita invest di bawah 5 tahun rata-rata gitu ya. Atau kalau lebih lebih realnya lagi itu durasinya kita jaga di level 4,5. Nah sehingga durasi itu adalah ukuran daripada sensitivitas terhadap pergerakan suku bunga dan harga obligasi. Jadi semakin pendek durasinya tentu volatilitasnya juga akan semakin rendah gitu. Nah itu akan kita jaga fund ini durasi kurang lebih kisaran 4,5 lah gitu ya. Kemudian ya yang kedua tentu dari corporate bond itu sendiri gitu ya, kita memilih rating, kita punya policy internal itu minimum di single A gitu ya, karena kalau di bawah itu tentu pergerakan
kalau ada apa namanya volatilitas di pasar itu pasti akan lebih tinggi fluktuasinya seperti itu sih. Oke. Nah tadi sempat disinggung juga tentang corporate bond dan policy ya untuk risk managementnya. Nah kalau untuk company-nya sendiri, apakah ada analisa lebih lanjut kah untuk company-company yang bisa masuk ke dalam fund ini dari sisi fundamentalnya ataupun pengukuran risiko gagal bayar atau yang lain-lain, Pak? Iya. Jadi kita di Trimegah itu setiap 3 bulan kita melakukan yang namanya monitoring corporate bond kita dari semua fund lah basically. Jadi kita lihat dari laporan keuangan terakhir gitu ya, bagaimana rasio-rasio penting yang harus kita perhatikan. Kalau dalam konteks obligasi kan tentu kita melihat repayment capacity dari issuer gitu ya. Nah kemudian rasio-rasio lain seperti misalkan rasio hutangnya, rasio likuiditasnya, posisi cash dan lain sebagainya itu kita monitoring secara berkala gitu. Dan kalau bicara sebelum kita beli itu juga kita melakukan analisa secara fundamental dulu dengan berkoordinasi dengan tim research kita gitu ya. Nah kemudian baru setelah itu bisa masuk ke dalam universe obligasi kita sebelum diputuskan oleh komite investasi tentunya gitu ya. Nah itulah sebenarnya secara garis besar bagaimana kita memilih kalau membeli obligasi korporasi itu sendiri. Oke. Baik Pak. Dan juga nih saya mau tanya kalau untuk terkait performance ya, kali year to date itu di 4,85% per fund fact sheet di bulan Juni. Nah kalau kita lihat setahun dari awal tahunnya ini lumayan bagus gitu dan memberi return yang cukup baik. Nah outlooknya untuk sampai dengan akhir tahun 2023 itu seperti apa Pak? Apakah si performance yang baik ini akan bisa di-sustain? Apakah ada katalis-katalis yang juga bisa mendukung? Baik. Jadi kalau dari pasar obligasi sendiri kita masih positif sampai dengan akhir tahun. Jadi kita punya target imbal hasil yang 10 tahun itu sampai dengan akhir tahun di 6% gitu ya. Tentu faktor-faktor yang mendukung pertama dari sisi global kalau kita lihat The Fed sendiri kan dalam apa namanya kenaikan suku bunga Fed Fund Rate-nya kelihatannya udah mau mendekati akhir gitu ya. Market expect bahwa mereka hanya akan satu kali lagi naik di apa namanya di bulan Juli gitu ya. Setelah itu akan stay. Kemudian yang kedua kalau dari sisi domestik itu justru lebih banyak faktor positifnya juga. Pertama kalau kita lihat dari outlook fiscal deficit gitu ya. Apa namanya kan itu berubah dari sebelumnya 2,85% dari PDB itu kemudian turun menjadi 2,28% dari PDB. Nah hal itu dalam konteks obligasi tentu positif. Kenapa? Karena pemerintah bisa tidak terlalu besar lagi untuk melakukan bond issuance atau issuance obligasi gitu ya. Jadi itu positif buat obligasi kita juga. Kemudian tentu dari sisi inflasi kita yang sekarang sudah di bawah 4% gitu ya, sekarang hanya 3,5% dan outlooknya sampai akhir tahun bisa jadi di bawah 3%. Nah ini juga berimplikasi positif terhadap pasar obligasi gitu ya dari sisi imbal hasil real. Kemudian berikutnya juga Bank Indonesia ada potensi untuk melakukan cut rate gitu ya di apa namanya kuartal 4 tahun ini gitu ya, karena dari sisi BI 7 days reverse repo dengan inflasi kelihatannya udah sangat jauh gitu ya. Nah itulah faktor-faktor yang bisa memberikan positif di sampai dengan akhir tahun. Nah kalau bicara dari sisi performance reksadana ini sendiri ya kurang lebih saya lihat sih kita akan jaga secara return gitu ya itu di kisaran 5% untuk dana tetap syariah ini secara net gitu ya. Seperti itu. Oke, ya Pak. Berarti kalau bisa saya simpulkan sebenarnya sekarang adalah good time nih untuk masuk ke dalam fixed income. Kenapa ya? Karena satu ya inflasi kita udah nggak tinggi dan kita juga nggak kayak di luar sana di mana mungkin mereka fight against inflation-nya masih jauh gitu. Dan juga untuk cut rate di BI kalau misalnya cut rate dan bond issuance sudah nggak ada lagi artinya kita kalau mau kunci suku bunga yang bagus harusnya sekarang gitu, betul nggak Pak seperti itu? Iya betul, saya rasa ini juga waktu yang tepat ya, benar ya. Karena juga yang tadi kan yang satu The Fed yang paling penting juga mungkin tadi saya belum sampaikan adalah outlook rupiahnya juga gitu ya. Kita tahu ada baru berlaku aturan DHE ya yang mereka wajib menaruh 30% eksportir itu wajib menaruh 30% dari profitnya itu di instrumen falas dalam negeri gitu selama 3 bulan.
Nah ini juga berdampak positif ke rupiah juga gitu. Kenapa? Karena Bank Indonesia jadi memiliki amunisi lebih besar nih kalau misalkan ada potensi pelemahan di rupiah itu sendiri. Jadi bisa dilakukan intervensi lebih lanjut seperti itu. Jadi saya rasa saya setuju ya, ini waktu yang tepat buat masuk di obligasi ya saat ini ya. Jadi gitu ya teman-teman, buat yang mencari reksadana yang bisa invest secara syariah dan juga mendapatkan return yang stabil, bisa di Trim Dana Tetap Syariah ya. Nah, untuk teman-teman yang belum punya aplikasi Moduit, bisa di-download di Google Play Store ataupun di App Store juga. Dan untuk nasabah Moduit Beyond, bisa hubungi Wealth Advisor Anda. Sekali lagi terima kasih ke Pak Adi dan juga Trimegah atas insight-nya ya Pak. Terima kasih Mbak Gaby atas kesempatannya. Sama-sama Pak. Dan juga kita hope bahwa konten-konten yang kita buat ini bermanfaat bagi teman-teman sebagai edukasi untuk investasi juga. Gitu ya teman-teman. Dan juga untuk konten ini, kalau teman-teman merasa bermanfaat, boleh ya di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya.